warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 4, yaitu mengenai pewarnaan sitologi untuk mata kuliah teknologi. Kami dari kelompok 4, yaitu beranggotakan ada Alicia, ada Iqbal Pamungkas, ada Daril, ada Nadia, dan ada Nasya. Untuk materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini atau pada video ini, yaitu diantaranya ada definisi, fungsi, prinsip, prosedur pewarnaan dari Nicolau, yaitu ada QC pewarnaan sitologi, serta ada gambaran hasil dari mikroskopisnya. Pewarnaan Papa Nicolau atau PAP yaitu pewarnaan polikromatik yang menggunakan beberapa pewarna untuk mewarnai berbagai komponen sel. Nah, ini digunakan untuk menentukan inti sel guna membantu dalam identifikasi kelainan inti sel kanker. Kemudian untuk mewarnai sitoplasma dan membuatnya transparan untuk visualisasi. Dan untuk membedakan dan mengidentifikasi jenis sel tertentu seperti asidofil dan basofil. Nah, prinsip pewarnaan ini menggunakan pewarnaan basa dan asam, sehingga pewarna basa akan mewarnai komponen sel yang bersifat asam, sedangkan pewarna asam akan mewarnai komponen sel yang bersifat basa. Pewarnaan ini menggunakan hematoksilin sebagai pewarnaan inti, dengan dua pewarna counter stain yaitu orange G dan eosin azur atau EA, yang memungkinkan berbagai warna terlihat dalam sel yang berbeda, dan memberikan penggambaran detail inti yang lebih baik dibandingkan dengan diffquid. Itu dalam tersebut pewarnaan Papa Nicolau. Warna PAP digunakan untuk membedakan sel-sel dalam setiap akusan dari berbagai sekresi tubuh dari sel. Jadi lu ulang aja deh. Itu adalah fungsi Papa Nicolau. Warna digunakan untuk membedakan sel-sel dalam akusan dari berbagai sekresi tubuh dari sel. Sama absensi biarkan mengering udara. Saksi dilakukan dengan menggenggam preparat yang 0,65% sama 11-30 menit untuk mempertahankan rendam preparat dalam larutan hematoksilin sama 10 menit untuk mewarnai, lalu bilas dengan air mengalir. Gunakan larutan asam alkohol dikolorasi, kemudian bilas dengan air. Kemudian rendam preparat dengan larutan G6 sampai 3 menit untuk mewarnai sitoplasma, lalu bilas dengan air. Lalu dehidrasi dengan merendam preparat dalam larutan alkohol bertingkat. Untuk klarifikasi preparat menggunakan silo, kemudian tutup dengan penutup menggunakan counting medium. Setelah itu biarkan menarik sebelum pemeriksaan di bawah mikroskop. Baik, selanjutnya yaitu untuk perwarnaan gipsa.
Dari definisinya, pewarnaan Ginsa yaitu adalah prosedur pewarnaan sediaan jaringan atau preparat yang menggunakan larutan Ginsa untuk pemeriksaan sitologi atau sitopatologi. Pewarnaan Ginsa sendiri adalah salah satu pewarnaan sitologi dan histologis yang terkenal dan memiliki afinitas khusus terhadap nukleus dan kromosom. Lalu yang selanjutnya ada prinsip pewarnaannya sendiri. Ginsa mengandung metilen blue dan eosin akan mewarnai sel berdasarkan kecenderungan bereaksi dengan salah satu zat warna, sehingga akan lebih mudah membedakan bentuknya. Metilen blue bekerja dengan baik pada membran sel karena bersifat basa dengan komponen kromofil bermuatan positif, sedangkan eosin bekerja dengan baik pada sitoplasma dengan komponen kromofil bermuatan positif. Untuk komposisi larutan Ginsa yang biasa digunakan adalah azur eosin 3 gram, lalu ada azur 2 yaitu 0,8 gram, ada gliserin 250 ml, dan metil alkohol ada 250 ml. Selanjutnya ada fungsi pewarnaan Ginsa. Pewarnaan Ginsa sering digunakan dalam pemeriksaan untuk memvisualisasikan lebih detail morfologi sel dan jaringan, serta untuk mendeteksi kelainan, infeksi parasit, misalnya malaria, dan penyakit hematologi seperti leukemia. Pewarnaan ini lebih sering digunakan dalam pemeriksaan mikroskopik untuk studi sel darah dan jaringan yang lebih kompleks. Selanjutnya ada prosedur pewarnaan Ginsa, yaitu pertama siapkan slide kaca dengan preparat darah, tipis atau jaringan yang akan diperiksa. Yang kedua, fiksasi dilakukan dengan metanol selama 5-10 menit untuk mengikat sel-sel dan mencegah degradasi. Yang ketiga, siapkan larutan pewarnaan Ginsa dengan melarutkan pewarna dalam buffer dengan pH 7,2. Biasanya konsentrasi yang digunakan adalah 1:20, 1 bagian Ginsa, 20 bagian buffer. Teteskan larutan Ginsa pada preparat yang sudah difiksasi dan dibiarkan selama 15-30 menit tergantung pada ketebalan lapisan darah atau jaringan. Selanjutnya, setelah pewarnaan, tambahkan sedikit air destilasi dan aduk perlahan untuk menghomogenkan pewarnaan. Proses ini akan membantu meratakan pewarnaan di seluruh preparat. Selanjutnya dibilas preparat dengan air destilasi untuk menghilangkan sisa-sisa pewarnaan yang tidak diperlukan. Lanjut dibilas, habis itu dibiarkan mengering di udara. Selanjutnya ada pewarnaan Diffquick. Diffquick adalah varian pewarnaan Romanowski komersial, modifikasi Ginsa campuran eosin dan metilen blue, umumnya digunakan dalam pewarnaan sitologi untuk dengan cepat mewarnai dan membedakan berbagai noda, biasanya hapusan darah dan non-ginekologi, termasuk aspirasi jarum halus. Pewarnaan menggunakan alkohol dan Ginsa yang digunakan pada pewarnaan Diffquick adalah fiksasi kering. Sediaan harus dikeringkan di udara terbuka dan tidak dimasukkan ke dalam cairan fiksasi. Fiksasi baru dilakukan bersama dengan proses pemulasan. Hasil pewarnaan nikel berwarna biru, sitoplasma berwarna jambu, merah jambu, dan bakteri berwarna biru. Selanjutnya ada prinsip pencelupan Diffquick adalah merupakan salah satu teknik pencelupan rapid untuk smear sitologi yang dikeringkan di udara. Teknik pencelupan ini digunakan untuk melihat tahap cellularity dan juga mendiagnosis sampel sel daripada fine needle aspirates atau FNA. Yang berikutnya adalah prosedur pewarnaan Diffquick. Untuk prosedurnya itu yang pertama, 3 larutan metanol, eosin, dan metilen blue dimasukkan pada pot kecil diberi label. Lalu yang kedua, preparat dicelup seluruhnya sebanyak 5 kali, masing-masing 1 detik
pada pot nomor 1 untuk fiksasi, lalu hisap kelebihan cairan dengan tisu. Yang berikutnya, preparat dicelup seluruhnya sebanyak 5 kali, masing-masing 1 detik pada pot nomor 2, lalu hisap kelebihan cairan dengan tisu. Yang berikutnya, preparat dicelup seluruhnya sebanyak 5 kali, masing-masing 1 detik pada pot nomor 3, lalu hisap kelebihan cairan dengan tisu. Dan terakhir, bilas preparat pada air mengalir hingga bersih dan letakkan kaca preparat secara vertikal dan biarkan mengering. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada quality control pewarnaan sitologi. Yang pertama, semua reagen pewarnaan ya diberi label dengan jelas dan disimpan pada suhu yang sesuai. Yang selanjutnya, larutan yang telah digunakan untuk pewarnaan Papa Nicolaou sebaiknya diganti setiap 2 minggu atau tergantung banyaknya sediaan. Yang ketiga, tanda larutan pewarna rusak, yaitu apabila warna menjadi keruh. Yang selanjutnya, larutan pewarna harus selalu ditutup rapat untuk mencegah penguapan. Yang selanjutnya, larutan hematoksilin hadis sebaiknya disaring setiap hari untuk menghilangkan partikel yang dapat mempengaruhi kualitas pewarnaan. Dan yang selanjutnya, selalu periksa tanggal kadaluarsa reagen sebelum digunakan. Ya. Yang berikutnya yaitu staf laboratorium melakukan pemeriksaan harian kualitas pewarnaan, yaitu intensitas pewarnaan inti dan pewarnaan sitoplasma. Kaca objek harus benar-benar bersih untuk menghindari kontaminasi yang dapat mempengaruhi hasil dan diberi label supaya tidak tertukar. 3/4 dari luas kaca objek memanjang, kita isi apusan yang rata, tidak terlalu tebal atau terlalu tipis. Lakukan fiksasi sesuai SOP pewarnaan yang dikehendaki, lalu supaya kaca melekat dengan erat, dapat dilakukan pemanasan di tempat penghangat atau oven dengan temperatur suhu 30 derajat Celcius. Yang berikutnya ada interpretasi pewarnaan Papa Nicolaou pada sampel sputum, pleura, urin, dan pap smear. Untuk pewarnaan dari Papa Nicolaou ini menghasilkan warna ungu pada inti selnya karena dia menyerap pewarnaan hematoksilin, dan pada sitoplasmanya berwarna merah cerah karena menyerap pewarnaan eosin. Yang berikutnya, pada pewarnaan Ginza ini didapatkan inti sel yang berwarna biru ungu karena menyerap pewarnaan methylene blue, sedangkan sitoplasmanya berwarna ungu sampai dengan merah terang karena menyerap pewarna eosin. Sedangkan pada pewarnaan Divquick juga menghasilkan inti sel yang berwarna biru karena methylene blue dan sitoplasma yang berwarna merah terang. Baik, mungkin cukup sekian presentasi ataupun penyampaian materi mengenai pewarnaan sitologi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, boleh ditanyakan langsung ke WhatsApp kami ataupun di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.